Setiap hari kita menghasilkan sampah. Namun pernah kita berpikir kemana sampah itu berakhir? Sampah yang terus meningkat dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi dapat mengganggu kesehatan juga. Lalu bagaimana pengelolaan sampah di sekitar kita? Ayo kita simak. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Di wilayah RT mana yang sekiranya permasalahan sampah itu banyak terjadi, Pak? Kayaknya hampir semua. Hampir semua. Karena ini tingkat desa. Saya mulai jadi kades, memang angan-angan saya kepengen membersihkan itu. Ternyata sampai sekarang Sudah berkurang berarti nih Pak sampahnya nih Pak? tidak hanya berkurang, bukan masalah sampahnya, tapi pola pikir masyarakat yang saya ubah untuk tidak jorok. Itu yang utama. Kalau sampah nomor 2, tapi bagaimana mengolah-olah pikir masyarakat, memberi image kepada masyarakat dengan keyakinan, dengan pola bersih, pola pemilah sampah, hidup sehat dan sebagainya. Itu akan membuat. Terus selanjutnya menurut Bapak sendiri itu penyebab utama munculnya permasalahan sampah di Indonesia itu Pak? Tidak ada yang mengelola. Ya. Terus bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di Desa Danaraja ini dalam membuang sampah dan mengelola sampah? Tinggi. Ya. Terus menurut Bapak apa dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat? Itu berat. Dampaknya banyak banget. Kalau sampah tidak diatasi, berarti lingkungannya aja udah kumuh. Menyebabkan banyak penyakit nih Pak. Iya, termasuk salah satunya. Ya. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam menangani masalah sampah Pak? Fasilitas kurangnya alat teknologi karena ketidakmampu. Tapi sudah kata ini duduk. Jadi kalau saya sih jujur aja, saya memang teknologinya yang memang tersendat. Karena apa? Karena memang biayanya. Kalau pemerintah kan tinggal bikin itu catatan aja, keluarin dananya gitu. Nah kalau saya nunggu turun gitu Pak ya? nunggu turun dari mana? Kan pagunya tidak ada. Apa tugas Bapak dalam pengelolaan sampah yang ada di desa ini dan jadwal penarikan sampah yang dilakukan itu bagaimana Pak? Kalau penarikan sampah itu seminggu 1 kali. Terus paling ya dipilah-pilah yang residu sama yang buat organik itu yang bakar, yang plastik-plastik. Iya. Nah itu habis pengangkutan itu ditaruh di mana Pak? Armadanya Iya. dia taruh di rumah saya. Di rumah saya. Oh, di rumah Pak Darko. Iya. Nah itu enggak ditaruh di pinggir kali berarti Pak? Sampahnya. Iya sampahnya. Oh, sampahnya ya taruh di sini atas. Iya. Nanti kalau kering baru dibakar. Terus selanjutnya sudah berapa lama Bapak terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah di Desa Danaraja Pak? Kayaknya udah hampir 6 tahun loh. 6 tahun. Iya. Untuk pendapatan sendiri itu berapa Pak? Pendapatan 1 bulannya kayaknya sih 1.200.000-an lah. Oh, 1.200.000. Nggih. Terus selanjutnya bagaimana sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di desa ini? Dia diterapkan berarti Pengambilan sampah di setiap rumah-rumah. lingkungan. Berarti seminggu 1 kali Iya. Pak Darko ke rumah-rumah Iya. untuk pengambilan sampah. Iya. Terus selanjutnya bagaimana proses pengumpulan, pemilahan dan pembuangan sampah dilakukan Pak? Pemilahan ya
cuman rongsok, itu yang bisa dijual ya dijual, yang enggak ya dibakar. Oh, oke. Enggak ada pengolahan sistem kayak apa? Kayak gede-gede apa itu namanya? Tempat sampah lah ya. Bank sampah lah. Iya, bank sampah. Karena memang dari desa ini kurang memadai fasilitasnya ya, Pak. Iya. Cuma hanya armada 3 roda saja ya, Pak. Iya, 3 roda. Baik, menurut Mbak Devani sebagai remaja yang ada di Desa Danaraja ini, bagaimana pandangannya terkait permasalahan sampah pada saat ini? Baik, izin menjawab. Mungkin kalau di desa ini, Desa Danaraja, permasalahan sampah tetap masih perlu perhatian, Ya. entah itu dari pemerintah desa maupun untuk masyarakatnya sendiri, karena masih terlihat di pinggir jalan tuh masih banyak sampah yang berserakan ya. Mungkin dari mereka yang setelah minum atau makan jajan terus dibuang sembarangan. Nah, itu masih perlu perhatian Khusus khusus dari pemerintah desa maupun kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, di sini juga fasilitas untuk pengelolaan sampah juga masih belum memadai. Jadi hanya sebatas pengambilan sampah Ya. dari pihak-pihak tertentu, tapi pengelolaannya belum ada. Permasalahan sampah tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, namun perlu beberapa pihak untuk menyelesaikan sampah. Langkah yang pertama yaitu membuang sampah di tempatnya. Langkah yang kedua, mendaur ulang sampah-sampah plastik. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya membuang sampah di tempat sampah. Dan yang keempat, bergotong royong membersihkan lingkungan. Kepedulian dan tindakan kecil yang dilakukan oleh kita dapat menciptakan lingkungan bersih dan nyaman. Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Ayo mengolah sampah dengan bijak. Ayolah jaga kebersihan.